Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali ya saya sharing saham menarik ya untuk watchlist trading tanggal 12 Agustus 2025. Jadi kembali saya ingetin jadikan saham yang saya info ini sebagai watchlist gitu ya, dan lihat respon marketnya gitu ya, karena ya seringkali beberapa saham saya yang saya rekom itu kadang ada yang ARB gitu ya. Dan ya resikonya itu tinggi ya, potensi profit tinggi dengan disertai resiko yang juga tinggi ya. Jadi disclaimer kalau saya tidak mengajak jual beli. Jadi keputusan beli jual ada di tangan teman-teman masing-masing dan resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing gitu ya. Seperti itu. Dan ya saham untuk besok tanggal 12 ada dari sektor bank digital sama ini ya, saham-saham BUMN karya ya. Jadi nah, ini bank digital ya, BBYB sama BBHI menurut saya masih oke, Arto juga oke itu ya. Konstruksi itu ada Adi menurut saya oke, WG juga oke. Kalau koin ya, kalau koin ini anomali ya. Ini retailnya banyak dikasih cuan dan hari ini si underwriter KI Ciptadana nih beli lagi nih. Jadi ya menurut saya harus dipantau sih. Yang keempat ini brand ini diproyeksikan akan masuk ke next ya, review ya, indeks MSCI dan juga FTSE. Jadi ya ini direspon market banget ya, lagi nge-trending sahamnya dibanding saham-saham Pak PP yang lain. Seperti itu. Jadi sebelum masuk ke list sahamnya saya mau review ya, tanggal 11 hari ini saya punya watchlist itu NRCA, ADI, BBHI dan juga KARS ya. Jadi hari ini trading saya di BBHI dan sesuai plan ya, dia break 1500 dan posisi saat ini saya masih hold ya, masih hold. NRCA ya cut loss. ADI rugi, jual cut loss juga ya, tapi BEP tipis banget ya. BEP ini barang swing saya. KARS ya nggak entry, seperti itu ya. Jadi untuk ya ini KARS-nya merah ya, 15% minusnya. Jujur saya nggak nyangka ini, padahal sebelumnya price action-nya oke. Bahkan ketika di periode FCA dia nggak ada distribusi besar ya. Toto nih hari ini nggak tahu nih, PD buang banyak kali, lalu men-trigger si MG jadi buang juga gitu. Jadi ya tapi saya rasa sih besok dia nggak akan ARB lagi sih ya. Nah untuk ADI gimana? ADI barang swing saya udah saya buang ya, saya buang karena dia cenderung merah tipis ya, dari mulai open dia saya buang. Akhirnya rugi tipis ya, rugi fee ya. Seperti itu. BBHI saya masih punya barang dan sesuai prediksi kalau 1500-nya break ya, kemarin saya bilang dia akan lanjut naik dan ini data transaksinya juga oke. Ya, cuman memang terlihat ada distribusi di sini. OD buang barang udah lumayan besar ya. Jadi planning saya gimana di BBHI ya besok? Ya mungkin kemungkinan besar saya akan TP karena udah ngelihat data transaksinya kurang begitu oke ya. Tapi bank digital memang lagi cenderung main ya. Kalau nggak salah Arto juga naik ya. Oh, Arto juga cakep banget tuh. Tapi saya pilihnya BBYB. Nanti saya share ya, nanti saya share. Seperti itu. KARS minus 1% ya, pada saat market opening dia sempat ngegas gitu ya, sebelum akhirnya closingnya minus 1%. Ini data transaksinya sih sebenarnya hari ini kurang begitu bagus, tapi secara keseluruhan ini masih belum masuk dalam kategori jelek ya menurut saya ya. Kenapa? Karena distribusinya masih, volumenya cenderung masih lebih kecil gitu ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman ada yang cuan. Yang kalau beli NRCA ya aduh pasti cut loss ya. Sorry kalau beli NRCA ya. Nah, yang pertama yang saya rekom adalah koin. Wah, kenapa koin direkom? Ya, Bang, kenapa? Ini karena hari ini ya 1472 dia punya average. Dia beli 260.000 lot si KI ini. Ya, ini jadi sebuah keanehan menurut saya. Kenapa keanehan? Karena kalau kita tarik mundur ya, kita tarik mundur dari mulai di IPO ini XL, XC ini semua dikasih cuan artinya. Ya, maksudnya beberapa top buyer sampai 4 top buyer yang ada di periode tanggal sebelum di IPO, dari mulai dia listing IPO maksud saya, itu average-nya masih di bawah semua gitu. Jadi langkah yang dilakukan sama KI hari ini dan dengan ngebeli di range 1400 ya 1400 ya, ini kan artinya anomali ya. Sebenarnya kalau dia memang niat mau buyback, dia harusnya belinya di harga yang lebih murah. Jadi ya menurut saya ini sebuah keanehan dan ya value transaksinya kan super liquid ya. Ini volume yang terjadi si koin ini luar biasa. Bahkan hari ini pun saya juga ada ikut scalping
di koin ya. Saya pikir ini akan lanjut ARB, ternyata dia kuat bangkit gitu ya. Saya ikut copet-copet sedikit dan volume yang terjadi juga besar ya. Seperti itu. Dan ya saya yakin besok ini saham koin akan ramai sekali, akan banyak big player ya, scalper yang masuk di saham koin yang saya rasa akan menarik gitu ya. Syaratnya sih sebenarnya kita kuncinya di KI karena nih barang ini paling banyak ini jumlahnya di KI. Kalau dia nggak guyur sih saya rasa akan lanjut naik ya karena sellernya harusnya udah reda di kemarin waktu dia ARB di sini gitu ya. Jadi itu alasannya. Yang kedua ini BBYB ya. BBYB ini salah satu bank digital kena sentimen positif apa nih, geraknya serempak ya. BBYB ya kemarin yang kedetek di radar saya ya BBHI itu ya. BBHI yang hari ini saya rekom dan ya BBHI naik, BBYB juga naik. Tapi kalau ngelihat data transaksinya ini BBYB ya menurut saya lebih oke lah ya. Nah, volume yang terjadi kan oke, posisinya break. Saya selalu suka ya saham yang terkonfirmasi break dengan volume. Ya memang ada beberapa juga saham yang terkonfirmasi break dengan volume tapi dia nggak lanjut naik, ada juga gitu ya. Artinya dia false break tapi biasanya dia akan di sini-sini mainnya gitu. Dan biasanya ya kalau kayak gini, valid kayak gini, mau apa candlenya juga nggak ada nge-wick di atas, Marubozu ya cakep. Ya menurut saya kemungkinan besar besok dia akan lanjut naik gitu ya. Sama Arto ya. Arto juga menurut saya ini oke tuh. Tapi posisinya nanggung nih. Ya sama oke lah ya. Posisinya nanggung, resistnya di sini. Kalau kita masuk ya berarti agak-agak di pucuk gitu. Kalau di BBYB kan memang buy on breakout ya. Tuh, kita buy on breakout sudah konfirmasi break. Nah, kalau di sini si Arto posisinya nanggung, better ya nunggu di sini. Kalau beli di sini ya agak pucuk gitu ya. Maksudnya secara risk rewardnya kalau mau cut lossnya level cut lossnya di bawah banget gitu ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga ini ADI ya. ADI ini ya saham yang menurut saya juga oke, saham BUMN ya, Persero, TBK. Jadi perusahaan pemerintah ya ADI. Ya kalau sebelumnya sih ADI ini yang main broker AT kalau saya perhatiin. Cuman ya ini saya perhatikan broker AT-nya kayak ada crossing barang ya, indikasi crossing barang ya. Di periode waktu akhir Juli sampai dengan Agustus dia belum kelihatan lagi di sini ya, tapi kalau ditarik sampai ke Juni dia muncul. Jadi memang saya rasa nih dia ada pingpong barang juga. Jadi ya mungkin punya tujuan mau mengelabui gitu ya, pindah kantong, nggak tahu. Dan di sini Excel-nya sama XC-nya juga saya sedikit curiga gitu ya. Apakah ini retail ya? Saya juga nggak tahu karena jumlahnya ini cukup besar ya. Dan posisinya ini waktu dulu plan saya ya. Nah, saya bilang AT tuh. Nah, itu ya udah reach dan posisi saat ini dia break di area sini saya selalu suka, saya ulang ya. Tapi balik lagi ya, apakah pasti akan lanjut breakout kencang besok? Ya balik lagi ya, pantau. Pantau teman-teman. Mudah-mudahan sih besok dia lanjut. Ini barengan juga nih sih sebenarnya sama WG ya. Cuman ya saya nggak mau ngerekom terlalu banyak saham ya. Ini saya cuma mau kasih lihat sekilas saja kalau WG juga termasuk ya oke. Cuman ya baru bangun gitu ya. Sahamnya baru bangun. Ini Excel juga suspicious. Apakah ini retail? Saya rasa tidak. Gitu ya. Memang sahamnya ini fraksi harganya tipis, makanya saya skip. Tapi besok juga saya rasa saya akan tetap pantau juga gitu ya. Nah, yang terakhir itu brand. Kenapa brand ini direkomendasikan? Ya kan karena Cuan sama PTRO udah masuk ke MSCI. Jadi kemungkinan besar sangat mungkin ya, kecil kemungkinan kalau brand tidak masuk di next review MSCI maupun FTSE ya. Kalau FTSE kapan ya? Saya lupa deh. Tapi kalau MSCI November. Jadi kemungkinan besar arahnya si brand ini ya harusnya dia akan ke all time high-nya dia lagi, yang mana harganya itu di atas 10.000 ya. Di atas 10.000 dan setelah kalau dilihat periode dari mulai akhir Juli ini foreign-nya udah mulai masuk gitu ya, dan dua candle terakhir ini volume juga oke banget ya. Data transaksinya juga menurut saya oke. Jadi plan saya di brand gimana? Sebenarnya kalau di brand ini enaknya karena posisinya masih belum terlalu jauh dan risk rewardnya masih oke banget nih ya. Sebenarnya kalau untuk swing buat teman-teman yang mau beli, mau
punya plan swing di brand ini ya menurut saya sih masuk banget ya risk rewardnya, masih 1/2. Bahkan kalau misalnya dia hit di all time high-nya dia di range 12 ribuan ya itu bisa 1/3 risknya gitu ya. Jadi kalau memang buat mau pegang swing ya menurut saya sih oke banget nih saham brand. Tapi kalau buat saya ya saya senang saham liquid ya, saham super liquid yang punya volatilitas tuh enak in out dalam size besar gitu ya. Saya pantau brand untuk trading. Ya, seperti itu. Pani juga kalau mau punya plan ini oke. Tapi fokus saya besok ada di koin, BBYB, ADI dan juga brand. Ya, teman-teman seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Ya, itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.